biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nitsis sakinati wa ta'i at-ta'nitsi as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kita bab yang berikutnya, kita sekarang masuk ke fi'il. Kemarin isim ya, jadi yang kita bakal bahas tuh kan, karena kita mau baca kitab umpamanya, maka pasti terdiri dari susunan beberapa kata yang disebut dengan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab al-kalam itu ya, ini review dikit nih ya, disebut dengan al-kalam. Al-kalam artinya dalam bahasa Indonesia kalimat. Nah, kalimat itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Nah, hurufnya ini ntar huruf yang bermakna. Kayak gimana ntar ada dah. Ya, kayak isim, fi'il, huruf. Udah semua susunan kata, kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak huruf gitu. Nah, kemarin isim itu bisa kita ketahui karena ini kan baca kitab, belum tentu ngartiin. Artinya apa? Belum tentu tahu artinya kita. Nah, gimana tahu biar tahu artinya mesti lihat kamus. Cuma dari seandainya orang itu belum bisa ngartiin, tapi paling tidak dia bisa dia baca tuh kitab. Nah, dengan cara dia tahu nih isim, fi'il, huruf yang pertama. Nah, isim, fi'il, huruf. Nah, isim kemarin bisa diketahui itu isim kalau artinya kata benda. Yang kedua, kalau dia barisnya bawah. Ya, baris jar, khofat. Atau apalagi kemarin? Ingat nggak? Bil khabdi. Terus apa? Kemarin. Udah lupa udah. Fal ismu yu'rafu bil khabdi, terus wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Jadi ada pertama kita tahu artinya kata kerja. Udah kata benda, berarti isim. Enggak tahu artinya tapi tahu tanda-tandanya. Tandanya kalau yang di jurumnya apa tadi? Bil khabdi. Tandanya baris bawah. Kasroh. Terus kemudian wa tanwini, ada tanwin. Tantintun, iya enggak? An-in-un. Nah, berarti tanwin. Terus kemudian alif lam, adanya di depan. Alhamdu, al-kalamu, al-qalamu umpamanya. Al-kitabu, ya, pokoknya yang berbau al. Nah, itu berarti tanda isim. Terus apa lagi? Adanya huruf jar. Ada huruf jar. Huruf jar ada berapa kemarin? 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Udah? Nambahin aja udah 9. Ya ntar ada lagi di kotrun nada ya. Kita yang ini dulu. Jadi nggak usah kedalaman. Yang penting engeh dulu. Ntar kalau main dalam lain lagi gitu. Nah, ini ada tadi itu ya. Kemudian ada lagi tandanya apa lagi? Ada mamimu. Karena ada kemungkinan mami itu berarti kalau ma asal udah ngikutin maf'al. Ini pasti cenderungnya adalah ini maf'alun lah. Ini cenderungnya adalah kalau enggak isim makan, isim zaman. Kan isim berarti kan? Isim makan berarti nama tempat, isim zaman nama waktu. Kayak umpamanya kataba yaktubu katban fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Nah, terus kemudian sampai nanti barisnya pada maktabun. Kan sama nih. Mim,
kaf, ta, ba. Ma, sukun ya. Fathah, ini tanwin. Sama kan nih? Fathah, mati, fathah, domah. Sama gak? Fathah, mati, fathah, domah. Maktabun. Kataba artinya apa tuh? Kataba, kitab, buku. Kataba, nulis. Maktab berarti apa? Tempat nulis. Tempat nulis apaan? Meja. Apa lagi? Kantor. Makanya kantor maktab juga artinya. Ya, maktab ini berarti kantor tuh. Kalau kita di puncak suka ada tuh ya. Banyak tuh maktab-maktab. Banyak Arab di sono. Ya. Nah ini apa namanya? Mi. Kalau mi kemungkinannya atau bisa dikatakan pasti itu asal mif alun dia kasroh mami kan. Nah ini mi ini cenderung kepada isim alat. Fataha, yaftahu, iftah, la taftah ya. Nanti sampai di ujungnya maftahun, maftahun, miftahun. Itu isim alat. Berarti fataha artinya membuka. Miftahun alat membuka. Makanya diartiin kunci. Karena kunci alat membuka gitu. Udah mami mu. Namu itu bisa terjadi pada isim fa'il namanya. Muslim. Muslim. Tapi intinya habis huruf hidup dia mati kan kemarin gitu ya. Bener gak? Nah pokoknya intinya gitu. Miftah kemarin gitu ya. Nah mati intinya kan gitu. Terus apa lagi? Muhtatamatun umpamanya. Intinya begini. Ya habis hidup mati. Sama kayak kita habis hidup mati. Terus kepada mati. Emang mau hidup terus. Ya. Nah itu. Nah satu lagi tandanya kayaknya kemarin nggak kesebut tuh. Ada tamar buto. Ini tak yang begini nih. Tak begini. Mis torotun. Pasti isim. Apa? Ada ininya nih. Tak. Tamar buto. Madrasatun. Ya. Madrasatun. Ada tamar buto. Apalagi dah, pokoknya yang ada tamar butonya pasti isim. Paham nih? Nah, yang paham boleh pulang. Udah nih ya. Jadi tambah satu lagi tuh isim. Ada tamar buto. Di jurumnya nggak disebutin. Nah terus kemudian sekarang kita masuk pada fiil. Fiil itu adalah yang pertama kita tahu artinya. Kalau tahu artinya dia kata kerja. Menulis, kata kerja bukan? Menulis, membaca, makan. Makan apa kerja itu? Hah? Makan apa kerja? Makan apa kerja? Ya makan kata kerja. Ya kalau makan sama kerja beda. Kalau makan sama kerja rugi perusahaan. Minum, kata kerja. Jalan, lari, berdiri. Nah itu kata kerja. Pokoknya yang artinya kata kerja berarti fiil. Ya yang pertama. Yang kedua, dia mesti tahu tanda-tandanya. Saya pakai tanda terus Indonesia aja lah. Tanda-tanda fiil. Di jurumnya tadi apa? Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Ada qad. Qad atau laqad dah, gampangnya begitu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kan? Laqad kana lakum. Berarti kana isim fi'il. Kenapa? Ada qad atau laqad. Berarti kana fi'il.
Terlepas itu dari fi'il madhi nakis, sudah pokoknya intinya fi'il. Ya, laqad kana lakum. Atau yang kita pakai lagi biasanya qad qamatis shalah. Sholat apa nih? Sholati, sholatu, sholata. Hah? Hah? Qad qamatis shalah. Qad, ada qad. Berarti koma fi'il. Ya, komat berarti fi'il. Kenapa? Ada qad, ada qad. As-sholanya apa nih? As-sholati, as-sholatu, as-sholata. Hah? Ya mau apa kayak dah, ntar dah. Alif lam as-sholat, as-sholati apa as-sholata, as-sholatu. Ntar dulu dah. As-sholat apa ini? Isim kenapa? Ada alif lam. Sebetulnya dia kalau ini qad qamatis sholatu. Hayya 'alas sholati. Kan ada ala, harfu jar. Kalau ini jadi fa'il. Apaan makhluk apa itu fa'il? Ntar aja dulu dah. Ya, daripada puyeng. Ini dulu. Yang penting intinya setelah laqad atau setelah qad adalah fi'il. Yang kedua, biqad wasin. Sin. Sin. Contohnya, kalau umpamanya cirinya sin, umpamanya saya tulis tadi begini nih. Ini kan sin nih. Depannya sin. Sin bukan? Sin. Kira-kira dia isim atau fi'il kalau begitu? Nah, ada tamarbuto, tapi ini sin. Bagaimana dong? Malu. Yang salah siapa nih? Yang salahnya kita udah ngerti. Jadi yang dimaksud nih sin di sini cuma mungkin jarang dijelaskan. Sin ada plusnya di sini. Abis sin mesti ada salah satu huruf namanya huruf mudhora'ah. Kalau nggak tahu udah pokoknya ingetin aja. Ana itu. Penghapus kecil banget ini. Ana itu. Ana itu. Enakan ana itu apa Anita? Jadi Anita. Orang seberang. Anita nih model baru ini. Di situ di judulnya ana itu, ya Anita ada pokoknya. Yang penting ingat gitu. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Plus 3 huruf. 3 huruf. Syaratnya begitu. Jadi kalau ada kata depannya sin, habis sin ada salah satu dari 4 huruf ini. Kalau nggak alif, nun, ya, ta. Terus ditambah 3 huruf. Berarti itu fi'il. Sekarang begini, kita lihat ke sini ke atas. Habis sin huruf apa? Habis sin. Ini ba nih. Huruf ada gak ba? Nggak ada. Berarti dia bukan fi'il. Tapi ada tanda lain gak buat yang lain? Ada buat si isim. Ada tamarbuto. Tamarbuto kan ya? Apa sih kita nyebut gampang? Udah marbuto udah. Tak onde-onde. Bulat. Ya, sin plus alif plus nun plus ya plus ta. Ya, di antara salah satu ini baru ditambah 3 huruf. Contohnya. Saya kulus sufaha. Ini huruf apa? Sin. Habis sin ada gak ya di situ? Ada. Terus berapa huruf? 3. Tuh 2. Berarti fi'il bukan? Fi'il. Kalau ini sufaha, seandainya nggak ada alif lam. Sin, fa, ha, alif, hamzah. Sin kan? Tapi habis sin apa? Fa.
Ada gak di situ Pak? Berarti bukan fiil kan? Dia apa ini? Kenapa isim? Ada alif lam. Wah pinter udah. Besok udah baca udah ini mah. Ngebut. Ya. Kemudian 3. Bikot wasin wasaufa. Kalau ada kata saufa di depan satu kalimat berarti dia fiil. Contoh, kalla saufata. Nah, surah apa itu? Saufata lamun. Kalla saufata lamun. Jadi kalau umpamanya di i'rab saufa tanda fiil atau alamatul fiil. Udah begitu nggak usah mikirin saufa itu makhluk apa. Isim apa fiil, apa dia huruf, saufa tanda fiil, gitu aja selesai udah. Kenapa? Karena dia jadi tanda buat fiil. Saufa ta'lamun, sama qad juga gitu, tanda fiil. Saufa ta'lamun, berarti ta'lamun fiil apa bukan? Ta'lamun fiil apa bukan? Hah? Fiil, kenapa fiil? Ada saufa depannya gitu. Paham gak nih? Ya, enggak udah. Jadi keder ini. Jadi kalau satu kalimat atau satu kata jika didahului qad atau laqad, maka kata setelah laqad atau qad adalah fiil. Laqad kana berarti kana adalah fiil. Fiil aja udah intinya. Terus kalau dong nanya fiil apa itu? Udah pokoknya fiil. Selesai, iya gak? Nggak usah pakai fiil madhi naqis, ribet. Ya, qad setelah qad. Setelah qad, maka kata setelah qad adalah fiil. Setelah qad bacanya apa ini? Hah? Nah, ini kan kata nih. Kata qomat berarti fiil. Kenapa? Karena didahului qad. Gitu ya? Paham gak nih? Ini tanya paham diam aja. Paham Ustaz, Ustaznya paham dia kagak. Qad sin wasaufa, terus kemudian ta'nis. Tak begini yang sukun. Tapi bedanya, saya jangan begini dah, biar mempermudah. Titik. Baru ada tak sukun. Atau bisa juga, ini secara jurmiah ya. Bisa juga begini. Ta atau ti atau tu. Yang penting di sininya nih kalau ada barisnya fathah. Kata ujungnya fathah ditambahin tak ta'nis. Nih lihat nih. Qad ko mat asalnya begini dia. Bukan begini. Qad qomat as-sholatu. Asalnya nih. Qad qomat as-sholatu. Asalnya, tapi gimana cara bacanya? Masa qad qomat as-sholah, qad qomat as-sholah. Ini huruf mati, ini mati. Jadi memati kubur. Jadi karena mati sama mati mesti ada yang dihidupin. Nah ini kan mati, maka kalau dia mau hidupinnya pakai apa kemarin? Kasroh hidupinnya. Kecuali min. Ya, kemarin gitu kan? Bener gak? Kok manggut-manggut dong, bener apa gak? Jangan sampai menyalah yang kemarin. Kan kemarin contoh, minal madrosa. Anil masjidi umpamanya. Ya kan ya, anil masjidi, minal madrosa. Ini minal, tapi anil, kan gitu. Bener gak? Anil. Jadi asalnya kan begini. Bener kan? Min, ilah, an kan? Ala, fi, ruba, ba, kaf, dan seterusnya. Jadi asalnya as-sakin idza hurrika bil kasri. Tapi ntar ada berubah-berubah. Artinya sukun kalau dihidupin dengan kasroh gitu. Jadi asalnya begini nih. Qad qomat. Jadi berubah jadi qad qomatis
Kenapa? Biar gampang bacanya. Kalau nggak ada bantuannya, nggak bisa kita bacanya ribet. Karena mati ketemu mati. Orang Arab kagak ada sejarahnya mati sama mati. Nggak ada dia, mati sama mati. Gedeg dia. Asal mati ketemu mati, pasti ada yang dihidupin. Pasti ada yang dihidupin. Karena sulit bacanya. Qad qomat as-sholah ribet. Maka qad qomatis sholah. Nah ini tadi contohnya begitu. Umpamanya ja'at. Beginilah nulisnya biar pisah. Ja'at Hindun. Hindun nama perempuan kan? Ja'at Hindun. Yang mana yang fi'il? Ada fi'il gak di sini? Hah? Nah ini tak sukun. Ya puyang banget noh. Nih. Asalnya ini dulu. Ya, kenapa ini ditulis begini? Karena ntar ada doroba, dorobat, dorobta, dorobtu, dorobti ntar ada. Termasuk dorobtum dan seterusnya. Itu kan nanti main wazan, fi'il. Ya, apa namanya? Tasrif lugawi. Ntar dah itu. Yang intinya kalau ada kata bisa menerima tak sukun, ya bisa menerima tak sukun, maka kata tersebut adalah fi'il. Karena nggak bisa yang namanya isim dapat tak sukun, nggak bisa. Paham nggak? Itu punyanya sih fi'il. Ini bener, paham nggak ini? Mau tanya-tanya, diem begitu bangun diangkat kelang-kelang banget. Ya, udah tandanya cuma 4. Tandanya 4. Ada qad di depan, sin di depannya, cuma syaratnya mesti abis sin ada huruf alif atau nun atau ya atau ta. Dan setelah huruf salah satu di antara huruf ini, mesti kata tersebut ada 3 huruf lagi. Kayak gini, sin. Abis itu ada ya, tuh 2, 3 gitu. Sa'unabbi'ukum. Kalau di Quran banyak itu. Kalla saufa ta'lamun. Kalau ini saufa. Saufa. Terus kemudian yang keempat adalah ketika ada tak sukun. Tak ini namanya tak tanis nih. Tak yang menunjukkan perempuan sebetulnya. Jadi ja'at Hindun. Hindun telah datang. Ja'at Hindun. Hindun telah datang. Jadi yang datang siapa? Hindun. Datang kata kerja bukan? Ya, datang kata kerja, maka ja'at ini kata kerja. Kalau ja'a yang datang Ahmad, ja'a Ahmad, nggak pakai ta. Kenapa? Yang datang laki. Ini kan yang datang perempuan, maka ini dikasih tak taknis namanya. Tak sukun. Tak begini tapi dia sukun. Atau bisa dengan nanti tak titu. Ini cuma ini aja ya, nggak usah jadi inian, nggak usah jadi patokan dulu. Karena nanti maksud saya yang tak itu dorobta, dorobti, dorobtu. Syaratnya sukun dulu kata belakangnya. Cuma itu nanti kan main wazan nanti aja. Ja'at Hindun. Berarti tak sukun menunjukkan kalau kata ja'a ini adalah fi'il. Paham ya? Paham gini? Ntar kita coba dah. Ini 4 dulu. Emang 4 doang, lagi mau nambahin. Ya.